Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang kedua kita mendoakan daripada keluarga sahibul musibah, yaitu yang mana anak beliau telah berpulang ke rahmatullah, yang mana kita berdoa harapan kita semoga Ananda yaitu menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Semoga Ananda dapat menarik daripada kedua orang tuanya untuk ke surganya, dan kedua orang tuanya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghadapi daripada musibah ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan imannya, semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak Irwin, yaitu setidaknya adalah ya tausiah singkat yang mana yang kita akan kita bawa pulang, yang kita renungkan. Semoga ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan surat At-Tin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di situ dalam Al-Qur'an surat At-Tin yang biasa kita dengarkan, tetapi ada baiknya yaitu kita lebih meresapi maknanya, kandungannya, maka lebih kita akan menghayati ayat-ayat Al-Quran, biarpun itu cuma yaitu juz amma ataupun surat-surat pendek, maka bila kita hayati akan lebih baik, ibadah kita lebih khusyuk. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia-manusia. Sungguh kami telah ciptakan manusia-manusia itu fi ahsani taqwim, adalah yaitu di dalam sebaik-baik bentuk. Allah katakan yaitu dengan di dalam Al-Quran dengan menambahkan daripada kesungguhan, yaitu dalam ilmu bahasa Arabnya disebut dengan tahqiq, yaitu pasti. Dalam ilmu bahasa Arab kaidahnya itu ada tahqiq, itu dia qad sungguh, lam sungguh, juga sungguh. Tetapi di ayat ini dua huruf kesungguhan bergabung. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun,
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita lihat yaitu di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Ada huruf lam yaitu pada lafi. Itu menyatakan sungguh, sesungguhnya manusia itu yaitu sungguh-sungguh di dalam kerugian. Kemudian ketika di dalam surat At-Tin, dua huruf kesungguhan itu bergabung, menunjukkan bahwasannya Allah benar-benar menyatakan kesungguhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan itu manusia-manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Maksudnya itu Allah nggak main-main gitu. Kenapa? Satu kata qad saja itu sungguh tidak main-main. Apalagi dua huruf dalam Al-Quran bergabung. Lam bergabung, qad bergabung. Laqad. Qad saja itu sudah pasti sungguh. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi di ayat ini laqad sungguh Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Artinya manusia yang dikatakan itu cacat bukan berarti Allah tak menciptakan itu baik bentuk, bahkan itu yang terbaik, itu yang baik-baik bentuk. Tidak ada yang cacat di hadapan Allah. Tidak ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya oh ini sepulan, dia tidak sempurna tubuhnya. Tidak. Tapi Allah katakan, aku ciptakan semua manusia itu sebaik-baik bentuk. Kemudian ayat berikut Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan akan dia itu sebaik bentuk itu tadi, asfala safilin, yaitu serendah-rendahnya tempat. Aspal itu maka di bawah paling rendah lagi. Maka aspal yang kita injak, kita lindas itu aspal. Jadi aspal yang ini bahasa Arabnya aspal. Jadi asfal safilin, serendah-rendah daripada yang rendah lagi. Jadi oleh karena itu dari baik bentuk kemudian Allah kembalikan serendah-rendahnya. Di mana itu? Yaitu serendahnya, yaitu balik lagi ke tanah, balik lagi ke bawah, balik. Sederajat tinggi pun apa seorang itu, maka dia akan dikembalikan yaitu sederajat serendah-rendahnya. Kata Allah, illa, kecuali. Siapa dia itu? Orang yang tidak rendah, tapi dia tetap tinggi di hadapan Allah. Illalladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka itu bila mereka beriman, bila mereka itu beramal saleh, maka pahala mereka tanpa putus-putus. Ghair mamnun. Mereka tidak ada mengadakan putus-putus. Jadi di sini Bapak sekalian, di ayat ini bisa kita kutip bahwasannya ada peran kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Peran utama, peran manusia yang harus dijalankan. Ketika Allah sudah ciptakan sebaik bentuk, maka mana peranmu sebagai manusia yang diciptakan? Yang pertama, bisa kita lihat ada peran manusia di sini, yaitu yang harus dia kerjakan. Apa dia? Ibadah. Seperti Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, mereka itu tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi kita di sini diadakan oleh Allah, maka nilai kita bisa baik, nilai kita bisa tinggi, derajat kita bisa tinggi, beribadahlah kepada Allah. Jin saja beribadah, masa manusia tidak mau beribadah? Bila ada dua makhluk ini, yaitu dia beribadah, dua makhluk ini dianjurkan, yaitu diciptakan oleh Allah beribadah, maka bila dia tidak beribadah berarti di luar kategori dua makhluk ini. Maka oleh karena itu jangan sampai jatuh derajat kita paling bawah aspal. Udah aspal di bawah aspal lagi, gimana tuh? Jadi oleh karena itu bila ingin peranan manusia
kita ini di bumi ini ingin nilai tinggi, derajatnya tinggi, maka yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peranan kita manusia diciptakan oleh Allah setidaknya apa dia? Yaitu kita menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah, makna khalifah itu? Khalifah itu bukan pemimpin. Khalifah itu bukan daripada yang kita katakan. Kalau dia dikatakan pemimpin, itu namanya rais, kepala, imam, pemimpin. Tapi khalifah bukan. Makna khalifah itu, wafat Rasulullah, ada pengganti Rasul, Khalifah Abu Bakar. Wafat Abu Bakar, ada penggantinya, Khalifah Umar. Wafat Umar, ya Sayyidina Umar, gantinya Khalifah Sayyidina Utsman. Wafat Sayyidina Utsman, gantinya yaitu Khalifah Sayyidina Ali, dan seterusnya. Maka khalifah makna di sini adalah pergantian yang terus menerus. Pergantian yang terus menerus. Maka oleh karena itu, kita saat ini, suatu saat kita akan diganti oleh generasi kita. Maka kita dijadikan kita ini oleh Allah, yaitu jadi khalifah. Dan Allah sebutkan itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata bahwasanya sesungguhnya aku akan menjadikan bumi ini ada satu khalifah. Siapa itu? Kita, anak Adam. Kita dan zuriat Adam menjadikan khalifah. Nah sekarang tunjukkan kita, tugas kita, peranan kita di muka bumi ini, jangan sampai nilai kita yaitu jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah baik bentuknya, kembali lagi rendah, kecuali yang dua inilah akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya rendah, nilainya itu tinggi bila dia beribadah, nilainya tinggi bila dia yaitu menjadikan dirinya sebagai khalifah nantinya, insyaallah. Mudah-mudahan mari kita yaitu bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kehidupan kita ini jangan sia-sia. Kalau di rumah dengan di masjid sama tempat tapi nilainya berbeda. Sholat di rumah sama 2 rakaat subuh, sama 2 rakaat di masjid, tapi nilai yang berbeda. Maka cari nilai yang lebih. Kita hidup di dunia adalah cari bukan hanya modal, tetapi laba dan untung. Itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada nilai kita tadi, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.